Halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar malam hari ini? Senang banget karena teman-teman bisa meluangkan waktu dan juga energi untuk hadir pada malam hari ini. Kita bakal sharing bareng Hamzah Al-Rashid, seorang sosial media spesialis yang telah berpengalaman selama 10 tahun terkait konten yang viral di X. Harapannya di acara malam ini kita bisa belajar dari pengalaman Hamzah dan bisa menerapkan ilmunya ataupun pengalamannya untuk konten-konten sosial media yang lain seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita mulai, aku mau kenalan dulu nih sama teman-teman. Ada siapa aja ya? Boleh sapa-sapa dulu. Ada Kak Hamzah. Hai Kak Hamzah. Ada Kak, Halo. ya, Eh, ada Kak Tera, Kak Elga, Kak Fajri, Kak Kalista, Kak Mita, dan Kak Dimas. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama bisa kita mulai ya acara malam ini. Oke, silakan untuk Kak Hamzah bisa dimulai. Oke, oke, oke. Duh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Oke, gua mau langsung. Kita di sini itu boleh cuma sekedar sharing ya, sharing-sharing soal ilmu, soal pengalaman. Kalau mau ada yang pertanyaan, silakan aja nanya-nanya ya. Oke. Pertama, kenalin dulu, nama gue ya Hamzal Rashid. eh Karir gue di dunia digital itu awalnya start di Idea Online, Kompas Gramedia, sekitar tahun 2010 sampai 2012. Awalnya sebagai reporter, terus diterjunin jadi admin sosmed Idea Online. Terus setelah itu 2013 masuk di Direktorat Kebudayaan yang sekarang udah ganti dari jadi ke Kementerian Kebudayaan. Terus 2019 coba peruntungan sebagai advertiser di Facebook, Facebook Ads, dulunya Facebook Ads, sekarang mungkin Meta X. Dan sekarang lagi mau mencoba fokus jadi konten kreator di X. Nah, tadi yang gue bilang, sosmed spesialis plus reporter Idea Online. Idea Online itu sebagai informasi aja sebagai apa ya? Majalah interior desain, arsitektur di bawah naungan Kompas Gramedia. Mungkin sekarang nggak tahu deh masih ada atau nggak, tapi yang terakhir update itu sosmednya 2023, setahun yang lalu. Nah, lanjut gue balik ke sosmed spesialis di Dijen Kebudayaan. Kurang lebih job desk-nya sama sih sama kayak yang di Idea Online, sebagai copywriter juga, sosmed spesialis juga. Cuman di sini bedanya, waktu itu gue ngerjain untuk swasta itu pure harus mikirin gimmick, dan sekarang itu harus gimana caranya bisa apa ya, menuntun kebijakan pemerintah tentang kebudayaan menjadi bahasa yang lebih apa ya, lebih friendly, terus yang gampang dimengerti, dan tentu saja memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, karena di kebudayaan itu banyak ada kayak blueprint buku besar yang semua tentang kebudayaan Indonesia, jadi semua ada di situ dan kita harus memperkenalkannya satu persatu. Advertiser Meta itu jual berbagai macam produk, dari mulai gamis, fashion, ada skincare pernah nyobain, sampai yang paling terakhir gua iklanin itu adalah eh template Canva. Kadang boncos, kadang menguntungkan. Itu tuh yang nama advertiser, naik turunnya sangat-sangat mengerikan. Dan terakhir, ini gua sebagai content creator X, udah bergabung dari 2010, cuman baru gongnya itu pas pemilu kemarin.
Oke, ini kita sebelum itu ada yang mau ditanya atau ada yang mau sharing-sharing nggak sih? Oke, Kak Hamzah, aku nanya dulu boleh ya sebelum mulai masuk ke kontennya? Mhm. Oke, alasannya apa sih Kak Hamzah tuh tertarik untuk mendalami sosial media ini kayak kenapa terpanggil menjadi seorang sosial media spesialis? Alasannya apa? Terpanggil sebenarnya gua gua tuh udah pernah sering konten di sosmed di X Twitter dulunya sih. Hmm. Cuman ya cuman untuk dulu kan Twitter tuh zaman 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 serba informasi serba cepat gitu-gitu kan. Nah, akhirnya setelah gue kejebur di Kompas Gramedia, terus ketemu banyak orang, ternyata asik juga gitu ngedalamin sosmed spesialis ini. Jadi kesannya kita tuh kalau di kantor tuh kesannya scrolling handphone mulu, scrolling laptop mulu kayak gak kerja peran itu sebenarnya pengen nyari oh ya kalau di swasta kan perlu gimmick ya banyak gimmick banyak ini jadi perlu perlu ada apa ya referensi gimmick lah dan kalau di kalau di pemerintahan kita lebih milih cari instansi-instansi yang kalau misalnya lagi blunder tuh gimana sih cara ngantisipasi blundernya tuh gimana sih? Karena bukan nggak mungkin gue pernah beberapa kali ngalamin blunder juga, cuman alhamdulillahnya semua bisa teratasi gitu. Oke, terima kasih. Menarik banget. Oke, mungkin bisa didemoin Kak Hamzah. Ini kan menarik banget ya. Sampai Mm. 2,3 juta views, terus engagementnya juga sampai 109.000. Nah, itu gimana sih ceritanya? Kita pengen tahu nih, cerita dan rahasia di balik konten viral ini. Oke, ini jadi awalnya itu konten ini akhirnya bisa apa namanya viral. Ini gue masuk dulu nih. Sebentar, 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 sebentar. Wait. Aku stop share dulu ya, sebentar ya. Izin Kak Hamzah, kalau aku Oke, share link link Twitternya ke teman-teman boleh ya? boleh, 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 boleh. Oke, kasih. Ini aku share di ini. Ini termasuk apa ya? Salah satu tweet gua yang lumayan booming. Jadi waktu itu H-1 sebelum Pilpres, gue coba membuat si tweet ini. Impressionnya lumayan 2,3 juta, termasuk tinggi dari sejarah gua mengonten di Twitter dulu, sekarang di X. Nah, kenapa awalnya gue bisa akhirnya kepikiran buat bikin si Pak Anies jadi booming itu adalah karena apa ya? Konten ini hasil dari brainstorming dengan salah satu mentor gua, Mas Rian. Dia itu salah satu sosmed spesialis. Kalau kalian tahu, udah udah lama lah dia di Flip. Kalau tahu Flip yang soal suka transfer uang atau apa, dia itu salah satu konten sosmed spesialis di situ. Jadi gue ikut eh, program mentor dia selama setahun dan dia itu ada program mentor dan bagian salah satu ininya pembelajarnya adalah ngobrol one by one sama dia untuk menentukan niche-nya dari dari kita tuh maunya apa gitu. Nah, karena hasil ngobrol itu dia coba apa ya tos-tosan untuk riding the wave dengan pemilu yang lagi apa ya lagi tren saat itu. Karena salah satu calonnya
Pak Anies dan gue pernah kerja sama dia dan dia menyarankan ya udah lo riding the wave Pak Anies aja. Kemungkinan pasti rame, tapi dia bilang ada batas waktunya. Kalau nggak kurang lebih itu sekitar konten gua harus naik itu sekitar jam 11 siang. Nggak paling telat setengah 12 gitu. Jadi kenapa konten ini bisa viral? Pertama riding the wave dengan tren yang saat itu terjadi. Dan yang kedua adalah relate. Jadi ternyata orang-orang itu anak-anak abah itu sebenarnya banyak banget yang sebenarnya apa ya dalam tanda kutip sayang sama Pak Anies gitu loh, dan ternyata program-programnya yang gue naikin tuh salah satunya juga mengena di teman-teman atau saudara mereka yang pernah cerita, oh iya gue ini pernah ikut program BBM loh, waktu itu kan ada belajar bersama Maestro ya, si salah satu program yang gue naikin itu tuh, makanya teman-teman ngerasa wih keren juga nih ya Pak Anies sebelum di apa ya dipecat bisa apa namanya me, mengeluarkan kebijakan yang bagus, dan jangan khawatir maksudnya responnya pun beragam, sangat beragam. Kalau gue mau kasih lihat nih ya konten responnya itu sangat-sangat beragam nih ya. Ada yang head speech, ada yang visioner, ada yang jualan juga. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah takut untuk misalnya vi- konten itu akan viral terus nanti akan ada hate speech sih, nggak usah takut, cuekin aja gitu. Selama nggak apa ya menyinggung perasaan kita ya biarin aja si netizen ini menggulung konten kita. Jadi semakin banyak komen, retweet, like, itu ntar konten-konten kita ngegulung sendiri dan kesebar sendiri dan jadinya booming gitu. Nah, lanjut. Nah, step by step kontennya menjadi 2 juta view ya. Pertama yang tadi gue bilang, ngobrol bareng sama salah satu mentor gue, si Mas Rian. Dia ngobrol tentang apa sih yang mau diangkat nih sama kamu, apa sih kebiasaan kamu, pengalaman kamu. Jadi kita tuh tadi ngumpulin dia, interview interview gue secara personal lah sama dia, private apa sih, terus dia bikin apa ya catatan sendiri. Udah begitu, setelah dia tahu semua background gua, dia itu mulai apa ya mengkerucutkan apa ya nih bagusnya buat kamu. Dan tadi sebagai salah satu gongnya, pintu pembukanya itu, gua harus bikin konten dengan riding the wave-nya Pak Anies. Ya, setelah mengumpulkan itu dan udah tentuin konten gongnya itu apa, gue udah mulai tuh ngumpulin data-data, keep in touch teman-teman gue lama yang masih di Kemdikbud, foto-foto, dan itu sebenarnya nggak lama karena dua hari sebelum Pilpres itu tuh bener-bener hektik lah karena banyak foto yang nggak ada, banyak teman yang susah dikontak, dan kita browsing sendiri, riset sendiri di internet. Setelah itu mulai deh tuh ngejahit beberapa foto-foto, dokumen-dokumen, terus materi-materi dari internet yang gue bisa dapat. Habis itu gue mulai nyetor ke Mas Riannya untuk direvisi biar biar lebih enak atau bahasa-bahasanya. Dan setelah itu gue publish sekitar sekitar sejam 2 jam kemudian tuh udah sampai, kalau nggak salah ya, ingat gue tuh 200.000 deh kalau nggak salah, 200.000 view, dan itu masih terus ngegulung sampai akhirnya setelah Pilpres puncaknya itu di 2 juta. Nah, setelah itu post-posting yang harus dipikirkan nih. Mungkin kita ngelihat wah udah viral nih konten gue ya, udah banyak orang yang
tahu nih udah ini, cuman jadi kayak terlena karena jujur gue jadi agak terlena dengan ya maksudnya belum pernah posting terus tiba-tiba jadi 2 juta terlena. Nah, jadi yang gue bilangin tadi ini harus konsistensi. Jadi kalau mau jadi konten kreator atau apa, yang penting konsistensi adalah kunci. Mas Rian itu pernah bilang, coba kamu tantang diri kamu sehari 2 konten, sehari 2 konten, sehari 2 konten. Dan itu gue ngerasain susah sekali, susah banget. Nanti ada pembahasannya di di slide berikutnya. Dan yang kedua, Mas Rian itu kalau karena sehari 2 konten, buat to-do list. Apa aja yang mau dijadiin topik, apa aja yang mau di riset, apa aja yang mau di ini, gitu. Dan ini 2 poin ini yang sering banget buat konten kreator atau social media spesialis itu rada-rada kelabakan. Karena wow, banyak sekali dan waktunya pun sangat-sangat terbatas. Yang ketiga, jangan cepat puas lah. Salah-salah sedikit nanti nanti momennya drop turun dan itu nanti susah lagi dicapai gitu. Dan maksudnya dan juga jangan sekali lagi gue mau nambahin kalau misalnya konten pertama cuma dilihat berapa orang, nggak usah kecil hati terus aja. Ntar nanti pasti ada gongnya. Nah, sebelum gue lanjutin ke sini, ada yang mau ditanya-tanya lagi gak? Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan dulu, kita sambil membahas jenis-jenis konten. Mungkin aku mau nanya lagi ke Hamzah, kan tadi bilang ada proses riset ya Hmm. untuk kontennya gitu. Nah itu untuk bisa membuat storytelling seperti itu tuh referensinya dari mana? Sempat kayak mungkin browsing atau ketemu beberapa konten kreator lain yang jadi inspirasi atau mungkin dari Mas Rian sendiri mentornya mengarahkan untuk harus seperti apa ABCD itu kayak ya udah yang penting cerita aja, yang penting bener-bener ngeluarin storytellingnya tuh dari hati. Karena kan tadi Kak Hamzah memang pernah kerja di bawah Pak Anies ya waktu Pak Anies jadi Menteri Pendidikan gitu ya dan Kebudayaan. Jadi penasaran aja nih menemukan style storytellingnya itu seperti apa dan inspirasinya dari mana? Nah, sorry tadinya ya sekedar cuma cerita aja pengalaman. Jadi eh, Mas Rian itu pernah berpesan cerita aja pengalaman yang paling menarik di situ. Cerita benar-benar ya apa yang kamu rasain itu apa, terus apa yang kamu dapat apa. Terus karena kejadiannya itu agak udah masa lalu ya, jadi ya gua harus apa ya browsing lagi berita-berita yang sekedar untuk mereminding oh ya ada ini loh, oh ada ini loh gitu. Jadi cuma sekedar ya kayak kita nulis buku harian deh. Kalau kita nulis buku harian terus pengalamannya yang kita sendiri yang ngalamin kan enak ya maksudnya ngalir aja gitu aja. Dan dari tulisan gua tuh juga sebenarnya yang direvisi itu cuman ya rata-rata typo sih sebenarnya gitu. Yang lainnya sama Mas Riannya udah dibiarin aja gitu. Karena mungkin dia ngerasa ini bakal bakal viral karena momennya pas, terus kayaknya kontennya bagus, digulung sekalian gitu sama Mas Rian. Oke, sebelum lanjut mungkin kita ada pertanyaan dari Kak Fajri. Izin nanya Kak, kalau sehari 2 konten ini idenya dari mana? Kan pasti harus beda-beda kontennya setiap hari ya Kak. Nah, mungkin Kak Hamzah bisa menjawab. Ya, ide kontennya tergantung nih sebenarnya niche kamu tuh maunya ke apa gitu. Kalau gua kan niche-nya itu adalah wisata dan budaya. Jadi niche gua itu lebih sering kalau nggak kita liputan ke museum atau ada event-event pameran atau ya baca buku seputar sejarah Indonesia, museum Indonesia gitu loh. Dan itu ah dan itu apa ya? Ya emang berat sih sebenarnya berat. Nanti itu ada gue ceritain pengalaman gue ngebuat sehari satu konten itu berat sekali. Padahal itu konten sehari-hari loh sebenarnya. Jadi sebenarnya niat aja gitu loh.
Oke, makasih jawabannya Kak Hamzah. Hmm, Mungkin bisa lanjut dulu ke jenis-jenis konten. oke, lanjut lanjut dulu ya. Nah, jenis-jenis konten. Jenis konten itu ada tiga. Ada sharing, learning, sama reporting. Sharing ini seperti yang berbagi tentang apa yang kita pernah alami. Jadi contohnya kayak yang pernah apa? Aku kasih lihat tadi ya. Yang ini sharingnya apa? Pak Anies tentang belajar bersama Maestro, program BBM-nya dia. Jadi ini adalah pure pengalaman yang gua alami. Bener-bener nggak ada yang ditambahin, nggak ada sama sekali bumbu-bumbu yang ini benar pure kayak kita nulis nulis apa ya? Nulis buku harian deh, gitu loh. Jadi bener-bener ini yang kita alami. Itu juga kalian bisa 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 jadiin referensi gitu. Yang kedua adalah content learning. Content learning ini apa ya? Konten yang dihasilkan dari pembelajaran dari berbagai sumber, terus kita simpulkan, lalu disampaikan ke media sosial. Jadi misalnya yang ini kontennya, ini salah satu Mas Rian tuh ini ya. Nah Mas Rian ini content learning ini bis ngebaca buku, terus dia kayak menyimpulkan, membuat treat. Jadi dia sharing nih buku-bukunya, interaksinya bukunya kalau emang merasa bagus di sharing aja gitu loh. Dan jangan nggak usah merasa bukunya jelek nih nggak apa-apa. Karena nanti ada tweet gue pernah buka sharing buku tentang kalau pernah baca novel Sabtu Bersama Bapak nggak? Salah satu novel yang dulu tuh novel bestseller sampai dijadiin film itu lumayan booming juga. Cuman nggak se-booming Mas Pak Anies dan luar biasa gitu loh. Terus yang ketiga adalah reporting. Ya, reporting ini konten yang kalau kata orang tuh yang paling nggak usah mikir sebenarnya. Jadi kita nggak perlu punya pengalaman, nggak perlu belajar dari sesuatu dari berbagai sumber baca ini pure dari apa ya? Misalnya kita ketemu orang, terus atau kamu mau habis coba produk punya sepatu nih A B C D, terus merek gue udah nyoba suatu merek A nih nggak enak ini gini kelemahan ini seluruh ini gitu. Ini contoh konten reporting ya. Gue contohin lagi dari kontennya Mas Rian. Ini dia lagi mencari sepatu yang nyaman yang akhirnya berlabuh di Cranky. Dia udah nyoba banyak sekali merek brand. No, dia bisa dilihat ya. Ini dia pure cuman sekedar apa ya? Ngasih tahu aja, gue lagi udah nyobain banyak jenis sepatu. Ternyata yang paling enak itu si Kengki loh gitu. Nah, dan kontennya sekarang hitsnya 17.500 engagementnya. Terus, nah kita mulai masuk ke tips konten di X. Tips konten di X itu yang sebenarnya itu harus mulai dengan konten yang relatable dan sesuai dengan niche dan keahlian kita. Contohnya apa sih? Ini dia ini seorang apa ya? Kayak wait, dia seorang nih fitness performance coach sama writer sama speaker. Jadi dia tahu tentang kesehatan dan dia nulis soal bagaimana cara jago push up. Untuk orang yang agak-agak overweight, obesitas, push up susah. Cuman dia yang ngasih tahu yang gampang dilakuin gitu loh. Dan lihat dia sekarang adalah eh, tayangannya bisa 200.000. Ternyata Pak relate karena banyak orang Indonesia yang gue khususnya pun push up itu sulit. Mungkin untuk beberapa perempuan juga pasti sulit gitu loh. Jadi orang, oh iya ini
keahlian dia juga di bidang fitness kan, tahu gimana cara olahraga yang benar, baik dan benar. Jadi dia mulai mengangkat itu. Dan ditambah lagi dia punya ilmunya, punya pengetahuan, jadi orang makin ada kebangun trust gitu loh di sama si Mas Arbi ini. Jadi nggak, jangan pusing-pusing ngikutin apa ya yang apa ya, yang konten yang enak tuh ya sesuai dengan keahlian kalian aja gitu, niche kalian aja gitu loh. Dan yang kedua, ini dulu tuh gue pernah ikut yang gue pernah bilang tadi, challenge. Ikut aja challenge dimanapun itu, ada hadiahnya maupun nggak ada hadiahnya. Yang penting niat kita tuh bukan nyari hadiah, konsistensi kita untuk konten di X, di Twitter atau di sosial media lainnya. Ini waktu itu konten 31 hari konten di bulan Agustus, dan gue cuma bisa istiqomah di 25 hari. Karena susahnya minta ampun. Ini yang gue bilang tadi, konten sehari-hari ini padahal. Cuman karena kita nggak biasa dengan pace kerja yang sangat apa ya, cepat, orangnya jadi bingung sendiri mau konten apa ya, mau konten apa ya, mau konten apa ya gitu loh. Jadi orang benar-benar pure. Ini pengalaman gue sehari-hari yang di rumah nonton serial Netflix. Pernah gue soal laptop. Pokoknya macem-macem deh beneran. Pure. Dan itu benar-benar menurut gue agak kesulitan sekali gitu. Yang ketiga, gunakan hooks yang menarik. Hook yang menarik itu ada rasa emosi, ada rasa penasaran, terus ada yang seolah-olah baru. Nih gue contohin salah satu mentor gue juga, Mas Arif. Nih, coba deh. Baru 8 konten udah tembus 13.000. Ini tuh juga gue sempat ngikutin nih, follow dia di IG. Isinya itu cuma day one dia nganggur dengan uang cuma 500.000, sampai di hari ke-9 akhirnya dia dapat kerjaan. Dan menurut kita mungkin ih receh banget ya, kontennya begitu doang dia udah apa, engagementnya udah banyak banget. Coba lihat, baru 8 post udah 13.000 followernya. Padahal kalau kalian lihat IG-nya, browsing IG-nya ini pengangguran newbie, sekarang kayaknya udah diganti deh username jadi si Gerald. Dia bener-bener cuman kayak daily vlog aja. Hai, gue gini-gini loh. Hai, gue ini loh. Hari kedua tinggal sisa segini loh gitu. Hari kedua gue dapat ini nih job, project dari teman gini-gini gitu. Nah, hari 9 dia akhirnya kerja di sebuah agensi gitu. Nah, rasa penas. Terus yang kedua adalah konsistensi. Lagi-lagi gue contohin Mas Arif. Mas Arif itu dia apa? Ngonten 100 hari dapat 100 juta pertama dari bisnisnya dia. Dan sekarang udah ke hari ke berapa? Udah hari ke 148, dan dia ngaku masih belum bisa dapat 100 jutanya, 100 juta pertamanya dia. Dan apakah dia merasa gagal? Enggak, tetap dikontenin. Dan sekarang followernya dia adalah 36.000. Jadi intinya konsistensi gitu loh. Dan kalau yang mau yang soal ke Instagram atau ke TikTok, makin apa ya? Makin kok editannya ngasal gitu, kayak cuman mini vlog, daily vlog. Orang sepertinya makin tertarik deh. Kalau trennya sekarang ya, nggak yang harus yang editan wow banget gitu kan, yang editan yang cut to cut atau isi voice over yang gimana gitu. Sebenarnya makin orang sekarang trennya makin apa ya, makin ke arah situ sih. Nah, sebelum ke manfaat mentoring, ada yang mau ditanya lagi soal tips konten di X dan konten-konten yang lainnya, jenis kontennya?
Oke, Kak Hamzah, mungkin bisa tanggapan dari Mbak Mita ya. Kalau di X harus beberapa kali naik postingan ya, plus sealami otentik mungkin namanya. Kayak gini langsung meledak. Jadi harus kenal personality masing-masing platform. Nah, itu menurut Kak Hamzah kayak gimana? Harus alami. Iya, betul. Kalau di X itu, kalau di masing-masing platform emang ada personality-nya. Terakhir gua mentor itu dengan Mas Rian bilangnya kalau tetap mau konten di X itu tetap dengan copywriting, dengan foto-foto yang ala kadarnya, tapi nanti kalau dijahit mau dimasukin ke IG atau TikTok, ya dengan video gitu loh. Jadi mesti mesti personality-nya mesti mesti apa ya? Mesti beda loh. Jadi tahu tiap platform beda-beda personality gitu loh, Mbak Mita. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi nih Kak Hamzah. Mungkin kita bisa sambil jalan ya dari Kak. Boleh. Kalau dua konten dalam sehari itu jam-jam uploadnya tertentukah atau langsung upload aja? Mungkin ini terkait jam-jam upload ya. Apakah ada peraturan tertentu atau kayak jam-jam di mana bakal rame nih atau yang bakal sepi gitu? Kalau di X biasanya kalau after besoknya libur weekend itu malam rame. Jam-jam segini nih besok kan libur ya. Weekend kan? Jam segini rame nih. Rame. Maksudnya orang-orang udah mulai scroll Twitter, scroll-scroll sosmed gitu loh. Kalau di X ya. Cuman kalau di IG sama di TikTok sebenarnya nggak ngaruh ya maksudnya. Tapi asal dia uploadnya di atas jam 7 malam, sebenarnya kalau di TikTok atau IG lebih lebih cepat naik. Kalau di X jam makan siang, jam 1 jam 12 oke. Karena orang sambil makan sambil scroll di X kan berita-berita biasanya dia. Oke. Terus ada pertanyaan dari Kak Anya. Izin tanya Kak, konten reporting ini rentan dilaporkan oleh brandnya. Ada tips khusus buat konten reporting ini? Maksudnya gimana? Kak Anya mungkin pertanyaannya bisa dispesifikin, dilaporkan maksudnya apakah mungkin kalau kita bikin konten reporting terus ada copyright brandnya kah atau gimana? Kak, izin ya Kak. Boleh, boleh. Hmm. Oke, ya. Jadi biasanya kalau kita apa ya nge-review produk orang gitu kan, oh ya brand ini apa namanya kelebihannya ini, kekurangan ini, oh, brand ini kelebihan ini, kekurangan ini gitu kan. Terus ada satu brand yang mungkin nggak terima gitu dengan review kita gitu. Jadi si brand ini merasa, oh ya yang lo klaim itu nggak bener gitu maksudnya. Terus kita kayak semacam ke pencemaran nama baik itu loh Kak. Jadi terus di report ke either apa ya ke mungkin entah polisi cyber apa gimana kayak seperti itu gitu loh Kak maksudnya. Loh. Itu aja sih penjelasannya. Oh, oke. Lu bisa bisa menangkap nggak arti pertanyaannya? Ya, yang nangkap aku. Kalau yang aku pikir sih sebenarnya ya itu kan lagi-lagi kalau kita eh, tahu David Gadgetin kan. Nah, David Gadgetin kan dia itu Iya pure tahu tahu Kak. nge-review apa yang dia udah rasain memegang handphone atau gadget yang dia udah pakai gitu. Walau sebelum dia terkenal dia pernah gue sempat beberapa kali nonton dia sebelum dia tenar gitu ya. Yang nggak masalah gitu. Itu kan kita membangun kredibilitas kita kalau emang kita mau mau apa ya, mau jadi reviewer atau reporting gitu. Dan kata-kata kita kan emang nggak apa ya, langsung oh sepatu yang ini nih merek A nih jelek nih nggak enak gini 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 kan pasti kan kita memilih diksi kata-kata yang enak gitu. Nggak mungkin langsung plak ketiplok jelek gitu. Kalau gue mau misalnya nge-review gitu, biasanya nggak langsung, brand N ini jelek nih, gini gini gini, gitu. Pasti memilih diksi-diksi kata-kata yang lebih enak dipakai, dibaca orang dan lebih nggak menyinggung, gitu.
Gitu sih sebenarnya kalau misalnya itu. Karena kalau reporting kan emang pure apa yang kita rasakan, yang kita pakai si brand itu kan, produk itu kan. Jadi nggak usah malu gitu loh, nggak usah. Asal kata-katanya nggak usah yang terlalu vulgar lah gitu kalau menurut aku mah. Oke, baik, Kansa, terima kasih. Makasih Kanya. Mungkin aku mau nambahin ya, karena waktu itu sempat belajar juga ada salah satu influencer eh, yang suka skincare dan make up gitu ya. Jadi waktu itu sempat juga ibaratnya, tapi dia memang bukan endorse sih, jadi review review jujur gitu ya. Jadi dia nggak menerima endorsan. Terus di satu konten yang ibaratnya konten reporting itu sempet akhirnya dipanggil, ibaratnya kayak dihubungi langsung sama brandnya kayak gitu. Tapi akhirnya sih setelah negosiasi gitu, akhirnya tetap karena itu memang review jujur ya, itu jadi masukan juga buat si brandnya. Jadi akhirnya kontennya tidak di take down kayak gitu. Jadi memang selagi kita stick to the facts, maksudnya benar-benar mengutamakan faktanya, harusnya nggak terlalu masalah sih. Kecuali memang ada bahasa atau diksi yang gitu tadi yang kata Kak Hamzah mungkin terlalu tajam atau terlalu kurang baik dan sebagainya. Tapi selagi berdasarkan fakta harusnya nggak terlalu masalah sih gitu. Terus mungkin Kak Hamzah kita bisa move on terakhir ya pertanyaan sebelum kita ke slide selanjutnya. Ini ada dari Kak Iwan. Yang saya tangkap salah satu tips konten yang work itu kan yang kita bisa atau otentik dari yang kita alami. Nah, kalau harus pegang brand orang lain ada tips kah? Nah, ini gimana nih Kak Iwan? Mungkin posisinya kita lagi ngerjain sosmed untuk brand lain. Terus takut bentrok sama postingan yang otentik. Mungkin seperti itu kah maksudnya? Kalau kalau pengalaman aku nih, kalau kalau yang aku tangkap nih, kalau Kaiwan ini bisa, kalau memang Kaiwan apa dengar nih, yang aku tangkap nih Kaiwan misalnya lagi megang brand gitu, terus takutnya nanti kecampur baur sama apa ya, eh akun sosmed kita gitu, bukan sih Kaiwan? Bisa di unmute aja nggak? Maksudnya biar enak. Aku soalnya bingung nih jawab pertanyaan. Iya, silakan Kak Iwan atau mungkin chat kalau nggak bisa open mic mungkin bisa chat. Ya, halo, halo. Oh iya, halo. Ya, enggak, tadi maksudnya gini, Kak. Kan kalau yang kita rasain dan kita alami sendiri tadi dari contoh-contoh yang ditunjukin ya, dari Hmm. kontennya Kak Hamzah sendiri, konten mentor-mentor, ya itu kan yang journey yang dialami sendiri sama orangnya. Hmm. Jangan kalau kita pegang brand, Hmm. baru misalnya kita baru gabung itu brand. Itu kan kita belum, belum membaur dengan brand itu kan. Hmm. Nah, itu gimana tipsnya biar bisa mengkonsep konten yang jadi work dan viral juga gitu. Kalau baru bergabung dan kamu coba ngobrol sama teman-teman atau senior yang lain, atau kamu scrolling brand kompetitor seperti apa, atau konten-konten brand sebelumnya itu seperti apa. Jadi biar ada benang merahnya sedikit gitu loh. Dan biasanya kalau brand kan itu tiap bulan dia ngeluarin campaign-campaign gitu ya. Jadi itu nanti yang sebenarnya yang garis untuk konten plan yang sebulan itu dikerjain sesuai dengan konten plan yang udah dirapatin sama teman-teman sosmed spesialis di brand tersebut biasanya. Nangkep nggak Berarti Mas Iwan? berarti memang butuh waktu untuk riset mendalam juga. Butuh waktu untuk riset mendalam, iya. Karena Oke. kalau brand itu udah mainannya harus cek kompetitor sebelah, terus kita harus mau benang merah dari konten plan-nya itu apa, dan kadang-kadang brand juga bisa ngikutin riding the wave sebenarnya. Oke, Mas, terima kasih. By the way, aku ambil chargeran dulu ya nih, lupa. Oke, Ya. silakan. Ya. Mungkin aku mau nanggepin sedikit ya tadi dari pertanyaan Kak Iwan gitu ya, karena aku juga sempat waktu itu ngalamin
klien pertama aku itu brandnya adalah mainan anak-anak, jadi flashcard, terus ada kayak mainan untuk newborn babies gitu, yang mana mungkin aku sendiri sebagai orang yang belum pernah eh, terlibat dengan brand semacam itu gitu ya kan biasanya brand yang aku handle tuh brand-brand yang kayak ada toko tanaman lah, terus ada beberapa brand lain yang di luar itu, tapi ini tuh pertama kalinya masuk ke mainan anak-anak gitu, dan posisinya waktu itu brandnya dia sempet vakum. Jadi dia udah beberapa bulan, hampir setahun tuh Instagramnya vakum gitu. Jadi untuk naikin lagi kontennya tuh setengah mati gitu. Karena ibaratnya tadinya mereka sempet rame, terus karena vakum itu tadi nggak kepegang, dia nggak punya sosmed spesialis sendiri. Akhirnya ya udah apa namanya kita harus berstrategi nih gimana sih caranya. Nah waktu itu aku sempet ngusulin beberapa ide ke si brandnya itu. Yang pertama ya bikin campaign itu tadi. Jadi bikin giveaway. Terus abis itu yang penting juga yang tadi Kak Hamzah udah sebut yaitu riset kompetitor. Jadi aku lihat nih kompetitor brand-brand serupa yang mengeluarkan produk yang hampir sama tuh mereka strategi marketing di sosmednya seperti apa gitu. Nah aku mencoba untuk nggak bikin yang kayak gitu. Jadi ibaratnya out of the box lah. Jadi kompetitornya udah bikin nih misalnya kayak unboxing atau apa gitu kontennya. Ya udah aku bikin yang waktu itu tuh yang cukup rame adalah video reels. Jadi aku minta tolong ponakanku gitu untuk main si kartu mainan anak-anak itu. Dan itu karena itu tadi storytelling. Jadi kita berusaha untuk ke konten yang relate dan otentik gitu ya. Karena kalau misalkan orang cuma unboxing kartu edukasi gitu, flashcard kan ya udah biasa gitu kan. Tapi ketika terus yang kita shoot, yang kita utamakan kontennya itu adalah oh anak-anak nih main dan dia kelihatan excited banget main itu gitu. Jadi nggak di script, nggak di apa, pokoknya senatural mungkin deh itu real time anak-anak itu lagi main si produk dari brand ini gitu. Nah, itu yang waktu itu cukup ramai. Jadi mungkin bisa jadi sedikit ide juga buat Kak Iwan gitu ya. Jadi untuk memang kalau baru pertama kali megang suatu brand, apalagi mungkin yang belum familiar dan sebagainya itu memang takes time banget untuk riset, terutama riset kompetitor dan untuk bener-bener kayak ngeluarin ide segarnya tuh seperti apa untuk konten si brand yang kita handle ini gitu. Oke, silakan lanjut Kak Hamzah. Oke. Nah, sekarang apa sih manfaat mentoring? Pertama, mungkin teman-teman kan yang di sini ada beberapa yang baru lulus misalnya dari SGB atau misalnya pengen coba terjun di dunia kreator atau sosmed spesialis, ya menurut gue harus punya mentor sendiri, maksudnya yang bisa buat diajak ngobrol, diajak diajak sharing. Nah, salah satu manfaatnya adalah membantu memahami algoritma dan tren sosial media. Sebelum ketemu Mas Rian ini, gue belum tahu mau nulis tentang apa, mau niche gue tentang apa, cuman sekedar scrolling sosial media, cuma sekedar bikin tweet-tweet nggak jelas. Dan begitu gue ketemu Mas Rian ini, salah satu mentor gue udah tahu, oke, sekarang gue mau milih niche gue adalah budaya dan wisata. Jadi sekarang gue milih konten-konten yang berhubungan sama itu aja dan riding the wave-nya tentang itu. Terus punya game strategi membentuk strategi konten yang kuat. Nah, dengan ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing sama mentor kita tahu nih strateginya itu gimana sih yang bisa bisa booming gitu. Gak usah apa. Jadi biar kita bisa selangkah lebih maju dibanding teman-teman yang misalnya yang benar-benar belajar otodidak sama sekali itu susah gitu. Dan mengajarkan teknik pengelolaan waktu. Wah, gue ceritain aja sedikit apa ya latar belakang waktu bikin konten Mas Anies itu, gue di push pokoknya jam 11 harus udah publish, dan itu waktu cuma berapa jam ya, sekitar 12 jam untuk nge-review kegiatan atau program yang udah sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu tuh menurut gue sulit, apalagi setelah gue kontak-kontak teman-teman ternyata file-file berkas-berkasnya pun udah pada hilang karena pengarsipan di pemerintahan kita emang agak-agak susah gitu loh.
Jadi ya kita bener-bener agak-agak susah banget dah. Tapi karena di-push begitu dan ditentuin nama waktunya, jadi kita mau nggak mau harus ngikutin ritme kerja si ini ke apa kerja mentornya. Dan yang berikutnya adalah networking sama kesempatan kerja. Gua ini gara-gara mentoring sama Mas Rian, gue ini berhasil dalam tanda kutip dapat klien pertama gue dari Kita Bisa. Jadi Kita Bisa itu waktu itu lagi pengen ngeluarin asuransi saling jaga. Dulu udah pernah ngeluarin, cuman kayaknya kurang booming ya. Dan Mas Rian ini minta dibuat apa ya? Dibuat nge-booming lagi. Jadi gue disuruh bikin konten soal si saling jaga ini. Dan ya udah kerja sama akhirnya sama sama Kita Bisa, lumayan. Dan yang berikutnya adalah menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Inspirasi, jadi kita kan otomatis follow-followan di sosial media, di semua sosial media dia. Jadi kita tahu nih, mentor kita itu lagi ngapain sih? Ada insight baru nggak sih dari tweet-tweetnya dia atau konten-kontennya dia yang bisa kita mungkin jadiin konten sendiri gitu. Dan yang terakhir ya meningkatkan kepercayaan diri. Jujur sebelum ketemu mentor Mas Rian ini yang bisa kesempatan one by one, gue blast nggak percaya diri sekali. Maksudnya nulis di Twitter tuh benar-benar tulis tentang keluh kesah kehidupan dan macam-macam. Dan sekarang ketemu Mas Rian karena udah tahu niche-nya, ya gue udah sekarang mulai apa ya membuat personal branding sendiri soal dunia budaya sama wisata. Nah, kemudian nih tips mencari mentor yang paling penting ya, ikut komunitas apapun itu, ikut forum, ikut webinar, ikut komunitas-komunitas freelancer, semuanya diikutin, baik yang gratis, yang berbayar gitu. Terus kita selain itu juga harus follow-followan dulu nih di sosial media mereka, terus sering keep in touch, sering balas, sering komen di IG-nya dia, sering komen di LinkedIn-nya dia, sering komen di X-nya dia. Dan kalau perlu adalah kita harus ikut juga nih, apa misalnya dia lagi bikin program apa, kita ikut, bikin program apa, kita ikut. Dan salah satu nih kata kunci yang harus di bold adalah support dulu sebelum minta support. Ini bermakna apa ya? Jadi ini mentor kita kan pasti orang yang dalam tanda kutip punya berpengaruh di sosial media, di dunia maya. Support dulu, misalnya dia ngeluarin produk apa, e-book apa, kita beli. Dia ngadain webinar, kita datang. Nggak perlu yang webinar yang jutaan, paling 100.000, kadang-kadang 50.000. Nih Mas Riani sering ngadain webinar yang cuma 150, 200 gitu, yang kecil-kecil gitu. Nanti dari situ, dan udah ketemu kliknya atau udah sering tektokan gitu, nanti baru kita minta support. Minta supportnya itu sebenarnya bukan cuman sekedar beli, kita ada produk minta dia beli, enggak. Supportnya itu cuman yang hal remeh, yaitu minta ngepom-pom tweet. Ngerti nggak maksudnya ngepom-pom tweet? Atau ini minta di retweet, like, atau di komen di IG atau di Twitter, di tweet TikTok. Karena dengan dia nge-retweet, nge-like, komen, itu nanti akan masuk ke berandanya dia, dan itu nanti akan ngegulung gitu. Itu salah satu yang sebenarnya bentuk support yang sebenarnya untuk para konten kreator pemula tuh sangat-sangat berarti. Beneran deh. Dan yang terakhir, pilih mentor yang menurut kamu tuh memiliki pengalaman yang di bidang yang kamu geluti. Jadi kamu geluti bidang apa, misalnya fitness, cari mentor menurut kamu yang nih oke nih. Atau bidang desain grafis, cari mentor yang ini bisa nih gue jadiin mentor nih. Atau tentang digital marketer, bisa cari mentor yang soal digital marketer, karena semuanya itu bisa ngebantu kita fokus di jalan yang kita lagi mau tempuh gitu loh. Jadi
terlalu banyak cabang yang apa ya? Terlalu banyak cabang lah. Jadi kita benar-benar fokus apa yang mau kita kerjakan. Jadi tujuan kita, goals kita bisa langsung mudah tercapai kalau dengan bimbingan para mentor gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Oke, terima kasih nih Kak Hamzah, insight-nya Hmm, bagus banget. Karena aku juga ngalamin ya, teman-teman sebelum dapet mentor itu kayak bingung gitu. Sama kayak gitu, otodidak sih. Rajin belajar sendiri gitu, cari-cari bahan sendiri. Tapi terus abis itu nyasar-nyasar sendiri, terus trial error, banyakan errornya gitu. Jadi di sini aku ngerasain juga yang Kak Hamzah alamin gitu. Ketika dapat mentor yang tepat, itu bisa bener-bener ngarahin kita ke jalan yang benar istilahnya. Dan jadinya kita nggak perlu makan waktu terlalu lama atau melakukan lebih banyak kesalahan dibandingkan kalau kita nggak mentoring sama sekali kayak gitu. Nah, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin Mbak Mita mau sharing, Mbak, karena katanya lebih cocok di LinkedIn. Nah, itu gimana? Teman-teman yang lain silakan juga kalau ada yang mau sharing atau mau cerita-cerita. Salam kenalan Pak Hamzah. halo semua, salam Dulu kenal. saya pernah punya threads karena semua orang yang punya IG kan pasti disambungin di threads ya. Betul, Cuma nggak kuat jujur. Itu kan kayak Twitter banget kan. Twitter betul. juga saya dulu pernah punya. Em, Akhirnya saya belajar. Jadi kita nih manusia kadang-kadang bisa belajar dari apps gitu kan. Platform itu apa sih? Platform itu kan sebenarnya komunitas ya. Betul. Itu sosial media. Mhm. Artinya kita harus bersosial gitu kan. Kita harus aktif gitu kan. Maksudnya Betul. what does it mean sih? Engagement, reach, numbers of your followers, like, trends, segala macam. It really reflects on who we are kan. Dari keseharian kita gitu. Ya kita kalau mau dikenal orang ya kita pelukanlah sama orang, salamanlah sama orang, silaturahmi lah sama orang gitu. Makanya kalau katanya, tapi aku bingung mit konten apa ya. Terus aku bilang lah, kamu sehari-hari ngomong apa? Gitu. Jadi gini, banyak orang yang burn out masalah. We keep hearing people saying authenticity gitu, show up gitu kan, be yourself gitu. But what does it really mean gitu? Ya kamu sukanya ngomong apaan gitu. Just talk about things that you like and you know the most gitu. Itu gitu. That's who you are. It doesn't mean kamu harus menunjukkan keluarga kamu siapa, suami kamu siapa, anak kamu siapa. Jadi kalau untuk teman-teman yang prefer tidak menunjukkan muka, itu bukan excuse untuk tidak show up kan gitu kan, you can talk about something else kan gitu. Atau kayak di LinkedIn sekarang lagi trennya itu adalah text only, post nggak pakai foto gitu. Nah itu menurut saya lebih susah karena your writing tuh orangnya jadi writing lu tuh jadi orang ngeliatin gitu, bobotnya tuh lebih depth gitu. Iya kan? Jadi orang yang tadi mau masuk jadi takut lagi gitu. Plus kalau di LinkedIn itu juga unik Mas Hamzah, karena banyak banget yang namanya tuh silent lurker. But I think semua platform juga ada. Ada orang yang nggak pernah komen, nggak pernah nge-like, nggak pernah connect, and then suddenly suatu hari ditowel di DM gitu. It happened to me several times. So aku selalu bilang sama orang, don't be afraid. People look out for you gitu. Tapi ada HR meet ya, forget about HR. HR juga lagi nyari prospek, Bo. HR juga banyak yang pengen cari pindah ke kantor gitu. So remove your your negative thinking gitu. We each of us, kenapa kita semua datang di kelas ini menurutku? Kita semua pengen cari sharing untuk kita bisa bertumbuh gitu. Because we all owe it to our future self, right gitu. Ini 2024 udah tinggal 2 minggu, Cin, gitu. So if kita mulai tanggal 1 jegrek itu kita masih hidup di masa lalu why are we here? Why are we in the platform? Why are we subscribing? Udah ada di IG, udah di LinkedIn, udah ada di Facebook, and then you do nothing. Ngapain? What's your purpose?
You're wasting time. You're wasting time. Teman-teman yang pengen cari kolaborasi, pengen cari project, platform is your ally. Platform is your best friend. So do it. Optimize. Pilih satu. Kalau nggak kebelenger, Bo. Jadi platform itu harusnya jadi teman kita, bukan kita jadi budaknya mereka gitu. Ya kan? Jadi apa yang ditunjukkan tadi? Kenapa bisa viral 2 juta? Kenapa baru 8 postingan? Karena orangnya udah melakukan research duluan sebelumnya. Dia udah, jadi nih ya, postingan itu adalah is a work of art. Gitu. Setiap kata itu dijahit dengan sempurna gitu. Tinggal milih, ada yang ngomongin gue lu, gitu, ada yang ngomongin saya kamu, ada yang ceritanya storytelling, itu kan gaya masing-masing. So balik lagi pertanyaannya, who are you? Who you are? Kamu tuh siapa? Kamu tuh suka apa? Kamu bisa apa? Nah, ceritakanlah gitu. Jadi nggak bisa copy paste tulisannya Mas Hamzah tuh pasti kalau di aku copy paste terus aku pindahin ke LinkedIn gitu. Mesti orang tahu itu bukan omongan Mita gitu karena Mita nggak ngomong kayak gitu. And don't. Itu yang nanti yang senang algoritmnya Mas Hamzah gitu. Karena dia nggak ngedetect algoritma Mita gitu. And then I know banyak banget free copy AI prompt, free copy AI story segala macam. Guys, please itu tuh alat bantu gitu. Kita harus tetap nulis sendiri. Gitu. That is your authenticity. Gitu. Tapi kalau aku di LinkedIn, aku jujur aku tetap pakai ChatGPT untuk ngecek grammar. Karena kita mungkin bisa fasih berbahasa Inggris gitu. But then again, LinkedIn is a professional platform, so I want mata yang lain untuk ngecekin grammar gitu. Yang Mita mungkin miss gitu, sesepele. So kalau di LinkedIn juga sama basically gitu. Orang banyak yang ngeri, tapi basically it's just a choice of platform gitu. Kebetulan gaya Mita berbahasa gitu, cocoknya di LinkedIn. Aku nggak bisa disuruh sehari 2 kali posting di X, aduh, no thank you deh. I still have a lot of things to do gitu. Jadi aku mendingan di LinkedIn gitu. Dan aku to tell you the truth, aku juga punya 3 IG gitu. Dan sekarang juga kayak masih vakum gitu karena itu energi ya. You can tell when you put your heart out, your mind out, dari otak turun ke hati, keluarnya tuh di jari-jari gitu. So you need to write every day. Tulis tiap hari. Enggak semuanya diposting, tapi mesti nulis tiap hari. Biarkan tanganmu itu nyambung dengan hati dan pikiran. Keluarnya di tulisan. Dan ketika itu hooknya nyampe, nah itulah sebenarnya hook. Jangan dengar orang macam-macam, hooknya masih kayak gini, nanti sekali, aduh Bo, malah kagak jadi nulis, nggak jadi posting, just hit the post. Jangan follow banyakan orang, jangan semua orang dipasangin belnya. Jadi muncul semua notifikasi. Bo, please stop. Make the platform works for you, not the other way around. And don't spend 8 hours scrolling. Come on. Gitu. Mereka kok yang jadi robotnya bukan kita. Gitu. So you need to choose. Apakah personality kita itu cocoknya tuh di mana? And then just go down on it gitu. Kebetulan aku di LinkedIn dan alhamdulillah sih Mbak Dewi tahu banget deh perjuangannya Mita dari bangun nol tuh sampai dapat kolaborasi, diundang guest speaker, itu semua dapat dari LinkedIn. Takut nggak? Takut, Bo. Sampai sekarang juga masih ngeri. Cuman just go ahead. I owe it to my future self. You should too. Maaf ya ngomongnya kepanjangan. Gak apa-apa Mbak Mita, santai-santai. Thank you Mbak Dewi. Mbak Dewi ini mentor saya Pak Hamzah. Student advisor saya. Thank you Mbak Mita. She is the best. She's wah luar biasa. Thank you. Kalau nggak ketemu Mbak Dewi, Mitanya udah aur-auran. Masih aur-auran, cuman udah agak bagusan dikit. Keren banget. Mbak Mita nih kan co-founder The Sri Kandi Aktif ya. Mungkin bisa diceritain sedikit apa platformnya. Sri Kandi Aktif, aku gini. Aku suka sosok Sri Kandi karena menurutku perempuan itu jagoan. Perempuan itu
general gitu. Karena di perempuanlah kita bisa berkesempatan melahirkan next leader. Jadi buat saya perempuan itu harus sampai kita mati itu aktif terus gitu. Regardless your profession, regardless your age, regardless your educational background. Nah, aktifnya itu di mana? Tentu saja uang, semuanya ujung-ujungnya biar dapat uang toh gitu. Uang itu kan bukan transaksional ya. Uang itu buat kita hidup dan buat kita mendidik anak. So how? By leaving legacy. Legacy-nya di mana? Ya berupa ilmu. Gitu. Sedikit personal background. I'm currently single. Usia saya 54 tahun. Jadi karena sendiri, karena belum punya pasangan lagi dan belum dikaruniai anak, jadi saya hanya berpikir apa yang bisa saya tinggalkan kalau mintanya pergi. Cuman satu, ilmu. Tempat ninggalinnya di mana? Di platform, di LinkedIn. So teman-teman, please look at your platform itu sebagai kepanjangan tangan legasinya teman-teman. Kalau dari sana dapat klien, dapat kolaborasi, insya Allah orangnya itu akan sesuai sama teman-teman. Kliennya pasti akan nyenengin. Karena that's how platform works gitu. Dia akan mengenerate search orang-orang, akun-akun yang sesuai dengan kalian, gitu. Dengan kita. Jadi jangan hesitate gitu. Go all in, terjun bebas aja, Bu. Ya nggak usah. Maksudnya gini, nanti kalau salah gimana gitu. Terus gue bilang, aduh jangan GR, Bu. Ring in itu sehari, sejam tuh 100 posting. Jangan GR, orang tuh akan keinget postingan lu terus gitu. But that's the good news is, you can improve the next day, right? Gitu. Kalau di IG tuh ada modus bisa di archive gitu. Jadi don't worry gitu. Just post. Just be better every day, that's it gitu. Itu sih Mbak Dewi, kan kepanjangan lagi. Kalau ngomong Mamita tuh nggak bisa di stop gitu loh, aduh, minta maaf ya. The stage is on you, Pak Hamzah. Santai aja Mamita. Keren. Thank you Mbak Wita, keren banget. Iya benar. Gue mau menggaris bawah yang kata Mbak Mita ini bener. Gak usah malu, terus aja posting, terus aja ini. Nanti ada satu postingan karena udah sering konsisten kita nge-tweet, konsisten kita nge-post. Ntar pasti ada satu kliknya nanti viral lah kasarnya gitu, dan nanti kolaborasi atau klien pelan-pelan datang sendiri gitu maksudnya. Nggak Tapi usah takut jangan ngarepin viral ya. Viral is not the objective gitu. Yes, betul. Karena kalian kita akan burn out. Iya, betul. Jangan gitu teman-teman. Just share. Gitu, just share. Pilih aja satu. What is it topik yang membuatmu bergairah gitu. Yang kalau ngomong nggak kelar-kelarnya kayak Mita sekarang gitu. Ngomong satu, serikan diaktif, kagak kelar-kelar sampai besok gitu. Udah satu itu aja. Itu topik besar satu. And then tinggal teman-teman breakdown. Misalnya contoh, kebetulan teman-teman suka olahraga gitu. Dan di adjust gitu. Kalau olahraga relevansinya gimana dan seterusnya. So kalian akan ada di pagar itu gitu. Jadi kalau kayak gitu, kalian nggak akan burn out. So tapi kalian mesti kenal diri kita sendiri. Ya kalau kitanya sendiri belum kelar sama diri kita sendiri, atau piye gimana mau bikin konten yang bisa hook orang lain? Ya kan? It's all begin with us. Change starts within. Growth is an internal job. Nggak bisa nyari klien, nggak bisa dapat kolaborasi kalau kitanya sendiri belum beres, Cin. Jadi beresin diri sendiri dulu. Tahu dulu, kita tuh siapa? Kita suka topik apa? Cocoknya di mana? Begitu ya, sekian kuliah 7 menit. Mbak Dewi ini nakal. Thank you. Oke, boleh move on ke pertanyaan berikutnya ya? Move on.
pertanyaan dari Kak Iwan. Tadi nanya tentang referensi program mentoring sosmed yang ramah di kantong. Nah, mungkin Kak Hamzah bisa kasih referensi nih. Kan tadi bilang ikut program mentoringnya Mas Rian gitu ya. Mungkin ada program mentoring lain yang menarik dan bisa buat kita belajar, tapi ya harganya ramah di kantong. Ada. Ini salah satu kalau Mas Iwan itu cari di IG atau di X, dia itu yang tadi salah satu mentor ini mentor gua Mas Arif. Dia itu ada apa ya? Ada dua dua member free, nggak free 100% sih. Maksudnya kita tetap bayar misalnya 50.000 lah untuk biaya masuknya. Tapi ada yang VIP. VIP itu langsung one on one sama Mas Arifnya. Temen kalau yang free itu nanti tiap hari sama Mas Arifnya itu bukan dibimbing, maksudnya ada kalau kita main game itu ada levelnya tuh. Tiap tiap level ntar dibimbing, ada tugasnya, ada PR-nya gitu. Dan nanti Mas Arifnya nanya nih, kalian yang di sini udah pada posting apa? Lihat dong aku. Jadi sama dia tadi kayak dalam tanda kutip dikupas satu-satu gitu loh. Itu menurut aku saat ini mentoring yang paling apa ya, yang paling affordable sih Mas Arif, karena eh, orangnya enak, terus nggak menggurui, dan ya sama-sama belajar aja. Ini aku share akun Instagramnya. Jadi dia komunitasnya itu jadi possible. Itu ada yang 2 member, ada yang nggak free banget sih, kita bayar 50 atau terserah kita, ada yang VIP. Kalau VIP emang menurut aku paling agak mahal, agak pricey, cuman kita bisa ngambil yang gratis. Nah, dari yang gratis ini juga sering kok dibimbing sama Mas Arifnya langsung. Walaupun nggak one on one, jadi kita sharing webinar gini ramean gitu. Oke, makasih Kak Hamzah. Mungkin ada lagi selain jadi possible. Kalau Mas Riannya sendiri, kalau mau mentoring itu lewat mana komunitasnya? Hmm. Kalau Mas Rian sendiri dia itu lebih ke dia ngeluarin apa program produk baru, namanya Insight Hira kalau nggak salah dia. Dia ini buat bisa buat storytelling teman-teman. Jadi belajar menjadi storyteller. Dan mentornya ini juga menurut aku yang di Insight Hira, Insight Hira ini lumayan, maksudnya selain Mas Rian yang handle, ini ada juga dia yang handle itu adalah mantan bukan mantan copywritingnya Raditya Dika. Jadi dia udah pernah kerja berapa tahun sama Raditya Dika, terus dia coba peruntungan sendiri dan nge-booming deh. Namanya Mas Reza. Dan gue alhamdulillah dengan ketemu Mas Rian bisa ke connect, bisa networking ke Mas Reza, ke teman-teman. Jadi kebuka gitu networkingnya. Hmm. Izin simpen juga ya Kak Hamzah. Mhm. Oke. Berikutnya kita ada pertanyaan dari Kakak Lista. Tadi udah dijawab sama Mbak Mita di chat, tapi mungkin Kak Hamzah bisa jawab langsung ya. Izin minta saran dan niat gimana cara biar bisa menulis. Karena aku honestly nggak suka writing, dan itu writing bener-bener menguras otak dan tenaga banget. Oke, mungkin gimana masukannya dari Kak Hamzah? Kalau masukannya, ya nulis aja apa yang kamu, maksudnya yang kamu suka gitu, nggak usah dipikirin apa gitu, nggak usah nggak usah ujung-ujung saya biar dilihat orang, biar dilihat ini, enggak, nulis aja apa yang kamu suka, apa yang kamu
ahli di bidangnya, apa yang kamu tahu di bidangnya, dan maksudnya misalnya nih kamu bener-bener niat nulis thread atau nulis apa postingan di LinkedIn gitu. Kamu terus tiba-tiba kamu ngelihat eh, postingan kamu tuh kok cuman di like atau dilihat 100 orang ya atau 50 orang ya. Coba deh kamu pikir deh, misalnya 50 orang itu berat dilihat postingan itu 50 orang, berarti kan 50 orang lihat postingan kamu kan. Coba di real life-nya. Kamu dilihat 50 orang tuh lagi diri di satu panggung, terus kamu dilihat 50 orang. Banyak nggak tuh kira-kira? 50 orang gitu. Kalau mungkin di layar kan kesannya cuma 50 dibandingin misalnya yang sebelah ada yang 100.000, ada yang 500.000. Enggak, maksudnya 50 itu orang banyak orang juga. Kalau kita diri di panggung gitu lagi upacara terus diliatin 50 orang, kalau nggak punya mental JPR juga sebenarnya kalau di real life-nya. 50 orang aja suruh ngomong langsung nervous deh pasti. Jadi nggak usah liatin, cuekin aja, tetap aja posting, keep posting. Bener kata Mbak Pita tadi. Yang penting sesuai dengan keahlian kamu, sesuai dengan keinginan kamu, dan nggak ada apa ya, nggak ada yang maksudnya yang agak-agak kontroversi gitu-gitu, cuekin aja gitu. Nggak, jangan ada yang begitu deh. Izin nambahin Kak. Boleh, 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 boleh. Masa ini aku lebih menikmati sama namanya jadi silent reader sama silent viewer. Jadi aku itu suka lihat postingan orang, nge-like postingan orang, tapi aku sendiri nggak pernah posting. Ibarat kayak gini, IG pribadiku aja dalam 1 tahun itu bisa hanya sekali aja update-nya. Sekali setahun, no. Sedangkan story itu bahkan bisa paling 3 bulan sekali. Bukan, ada orang kan sehari itu bahkan bisa sampai titiknya kecil-kecil loh, saking banyaknya kan. Nah, aku itu enggak. Aku lebih menikmati sama jadi ibarat jadi silent reader dan silent viewer. Jadi kayak ibarat menu, sedangkan saat ini kan kita di masa yang semuanya serba online. Dan kita itu kan nggak bisa ngungkapin perasaan kita kalau nggak nulis. Bener kan? Dan Betul. merangkai kata itu kayak dibanding lari, aku milih lari daripada nulis. Karena bener-bener wah gitu, ngumpulin niatnya, ngumpulin topiknya, habis itu untuk ngerangkai kata-katanya. Padahal ya kalau misalnya ini, kalau misalnya ketemu langsung lebih gampang ngerangkai kata-kata daripada menulis gitu. Padahal sama aja kan, dari kita ngomong diungkapin ke kata-kata. Tapi terkadang dari kata-kata ini kan orang bisa salah menangkap karena hanya ada tanda baca titik koma. Sedangkan dia membaca dan menanggapi kan berbeda dengan kalau dia dengar langsung gitu. Nah, kadang-kadang yang bisa menangkap perasaan orang itu gimana gitu. Terkadang kan kita memang nggak butuh viewer yang banyak dan nggak butuh tanggapan yang banyak. Maybe kita hanya ngungkapin perasaan kita aja. Tapi terkadang kan itu butuh untuk kerjaan gitu. Nah, gimana cara biar kita bisa menangkap perasaan orang dari kayak kata Kak Bisa bilang harus buat hook yang bagus gitu loh. Nah, terkadang Indonesia ini lebih tertarik sama hook yang berbau negatif daripada berbau positif. Kan gitu toh. Makanya jadi kayak, wah, murah otak banget nih. Jadi, makanya jadi kayak, gimana cara mencari, ibarat mencari insight sama mencari niatan untuk menulis itu. Terima kasih. Cara cara mencari niatan untuk nulis coba. Ya tulis aja apa yang kamu sedang, maksudnya yang lagi kamu pikirin tuh apa sih ya, yang ada yang kamu yang lagi resahin tuh apa sih gitu. Untuk awal-awal nggak usah mikirin hook gitu maksudnya. Kecuali kamu pengen bikin thread atau konten sesuatu yang bener-bener agak-agak dalam gitu ya, pembahasannya, baru kita boleh mikirin hooknya. Cuman kalau untuk mulai ngebiasain nulis, ya nulis aja apa yang di pikiran kamu, apa yang kamu apa yang kamu tahu gitu, apa yang kamu ahli di bidangnya, ya ditulis aja, nggak usah ini. Ntar lama-lama
kebentuk deh, maksudnya oh tulisan misalnya postingan pertama nih, oke tulisan gua kok ini ya agak-agak udah punya sensinya nih agak kurang nih gitu. Dan salah satu tipsnya nih yang kalau sebelum aku biasa buat thread itu aku tulis dulu di Word atau di Notepad. Setiap thread atau ini aku baca dulu. Kalau misalnya bacanya dia aku nggak enak atau ngos-ngosan gitu ya, aku ubah lagi katanya gitu. Jadi aku mau satu thread itu mungkin bisa dibacanya enak gitu. Kalau kalau kita ngomong ya misalnya ngomong dengan suara keras sih dibacanya dengan suara keras ya. Gini 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 gini. Ah, nggak enak nih kayaknya nih gue dengerin ini. Diganti lagi atau gini nih. Setelah itu gue minta ke temen gue ya atau istriku untuk misalnya baca deh apa yang kamu tangkap sih dari ini dari thread pertama aku gitu. Jadi kita biasanya ada second opinion. Oh ya, berarti kalau ada satu dua orang yang udah nangkap apa yang mau aku ini, baru aku posting gitu. Biasanya gitu, aku sebelum nulis thread itu atau nulis postingan, aku tulis dulu di Notepad. Aku baca sendiri keras-keras kayak kita baca ya baca koran atau apa gitu. Biar kita tahu nih. Nah, pas kita ngos-ngosan kan di dalam satu thread itu bacanya. Kalau ngos-ngosan berarti kepanjangan, berarti udah kita potong jadi dua thread gitu. Itu terus kayaknya Mas Dimas mau nanya dulu deh Mas Dimas. Eh, bentar, Kak Hamzah, ada pertanyaan dari Kaknya dulu sebelum Nanya. Kak Dimas ya. Nah, Kaknya nanya tentang brain dump. Aku banyak nulis brain dump, tapi benar-benar tidak terarah. Ada tips supaya bisa lebih rapi brain dump. berendam itu maksudnya gimana ya? Tadi yang Mbak Mita bilang kalau misalkan kita punya ide apapun atau kayak ketemu hal yang menarik terus langsung kayak dikumpulin gitu. Tapi setahu aku sih Oh. kalau brain dump bukannya memang pasti scattered ya, maksudnya pasti ibaratnya nggak terkategorisasi. Kalau di aku sih, personally aku mungkin izin share gitu ya. Kalau aku juga ngelakuin brain dump gitu. Jadi aku tulis di notes HP, kira-kira ketemu hal menarik apa hari ini atau kayak ada konten apa yang menarik tuh aku catat. Tapi habis itu nanti untuk kategorisasiinnya lagi tuh ada hari tersendiri gitu. Kalau misalkan memang mau nyusun copywriting atau kayak mau bikin sesuatu untuk dimasukin ke konten kalendernya baru aku kategorisasiin sesuai yaitu tadi mungkin ada yang sesuai konten pilarnya sih kayaknya misalkan kayak tadi tuh Kak Hamzah storytelling gitu kan mungkin dia lebih ke konten yang otentik atau konten yang relatable terus mungkin nanti ada yang promosional nanti benar-benar hard selling banget dan sebagainya jadi mungkin disesuaikan lagi ketika ada hari di mana kita meluangkan waktu untuk kategorisasi mungkin Mbak Mita bisa nambahin tentang brain dump ini. Oke, izin nambahin ya Kak Hamzah, Kak Denny, Mm-mm. Mbak Anya. Buat saya buku literatur itu kayak surga kata. Ada yang tahu Harry Potter kan ya? Tahu I like the novel. Oh, by the way, ini bukannya gimana, cuman aku banyak novel selalu dalam bahasa Inggris gitu. Kalau bahasa Indonesia kadang-kadang padannya tuh nggak pas gitu. Nah, Harry Potter, teman-teman tahu ada istilah invisible cloak, jubah invisible. Nah, ini matanya, ini cara kerja otak sama mata saya. Jadi kalau lihat kata-kata yang aneh itu aku langsung tulis. Nah, itu maksud saya Mbak Anya. Itu aku langsung tulis invisible cloak. Nah, pakainya kapan? Ketika bikin konten. Waktu itu aku lagi nyari ide gitu. Gue bikin judul apa ya gitu. Dan sometimes dan ada member gitu. Oh, dan aku mau ngomongin soal egonya orang. Lalu aku pakai judul. Egomu adalah jubah invisible. Lalu aku bahas di situ. Jadi itulah yang menghalangi kita. Sebenarnya ini maaf nih, ini nyambung sama Kalista. Mbak Kalista, kamu nggak butuh tips, kamu nggak butuh triks, kamu nggak butuh hashtag, kamu nggak butuh seminar tambahan tentang cara menulis, enggak. Kamu butuh menemukan dirimu sendiri. Why you are becoming a silent lurker? Because you have a busy mind. Coba cek ke psikologi, kamu jangan-jangan ADHD. Orang ADHD itu pinter.
Orang ADHD itu konsepnya banyak. This is what I mean. Release. As soon as you think something, pick up a pen, tulis. Tulis saja, nggak usah mikir. Mau jadi hook kek, mau jadi tail kek, gitu. Tulis. You don't need hooks. You don't need hashtags. You don't need tips. You don't need tricks. You don't need seorang Hamzah, you don't need seorang Mita, you don't need seorang Dewi. You need you. You need talk to your inner child. Sekarang coba aku tanya, Kalista itu siapa? Bisa jawab nggak? How do you describe yourself? Itu PR pertamamu menulis. Siapa seorang Kalista? Teman, nih lihat. Di IG ada bio. Betul? Tadi Mas Hamzah juga ada bio. Coba ada yang baca nggak tadi bionya Mas Hamzah? Dia nulis apa coba? Di LinkedIn juga. It's how he describe and position himself. Coba. Copy paste itu jadi Kalista kagak nyambung, Cin. Betul? Sekarang aku tanya lagi. Who is Kalista? Itu dulu. Nggak usah mikir macam-macam. Kalista itu siapa? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Kalista mau kemana? Mau jadi apa? Mau dikenal sebagai seorang apa? Kenapa Pak Hamzah ada di situ? Karena dia udah punya positioning itu. Kenapa dia bisa ketemu dan jadi orang-orang hebat? Karena orang-orang tahu. Nah, itu yang jadi gini. Jangan biasain mikir instan cepet-cepet biar dapat pasang paten. No. Mie instan aja perlu direbus dulu, halo. Kalau mau nyontek orang, lihat strateginya tahap dia sampai mana gitu. Coba tanya sama Pak Hamzah, berapa tahun dia nyampe berapa tahun dia membina dirinya sendiri, nulis berapa banyak sampai dia bisa dapat 2 juta view. Itu yang mesti ditanya, itu yang mesti di-copy, itu yang mesti ditanya tipsnya kayak apa, itu yang mesti dicari tahu. Itu bukan nanya tips, hooks. Come on guys, nanya itu bisa sama ChatGPT, halo. Pun nih misalnya tadi siapa yang nanya, Pak Iwan atau apa, seminar semurah mungkin, Mas, the whole platform itu tiap hari ngasih tips semurah-murahnya. Konten kreator itu udah ngasih tips ini 10 tahap segala macam. Dibaca nggak? Dikerjain nggak? Begitu. So it's not about the price. Biaya kursus paling mahal itu merubah diri kita sendiri. Mau nggak ngerjain yang dikerjain Hamzah? Mau nggak yang dikerjain Dewi? No shortcut, honey. Sekolah aja 6 tahun baru dasar, baru masuk SMP 3 tahun lagi, tambah lagi SMA 3 tahun lagi, baru kuliah. Mana ada instan sayangku? Nothing. No, so next time you scroll yang bermanfaat. Don't waste your time. If you want to spend more time, tulis tadi. Satu, nih PR Mita, nih minta maaf. Who are you? Tulis. Yang kedua, mau kemana? Habis itu, kasih ke Hamzah, kasih ke Kak Dewi. Itu dulu. Jangan ngomongin hooks. Itu dulu. Don't make excuse. Jangan berlindung di balik. Aku nggak tahu tipsnya, aku nggak tahu cara hooksnya, segala macam. No, sayangku. You start with yourself. Latihannya kapan? Nanti kalau lagi interview sama HR, ini orang aja nanya ya, coba deskripsikan dirimu segala macam. Coba mau ngomong apa? Oh, saya insinyur 15 tahun. Basi, Bo. Ada 100 pelamar ngomong yang sama. So you better start from now. What is your positioning? What is the message you want to convey? Who is Kalista? Who is Dimas? Who is Iwan?
Why should I hire you? Why should you be my brand manager? Itu, oke. Sih, kalau ngomong Mamita nggak bisa sebentar. Maaf, Mbak Dewi. Aduh, Hamzah, saya salim satu-satu. Keren lah Mbak Mita. Thank you, Mbak Vita. Ya ampun, insight yang luar biasa banget. Kak Kalista semoga menjawab ya. Oke, kita ada Kak Dimas, mungkin bisa langsung bertanya. Halo, Halo, suaraku kedengaran nggak? dengar. Ya, pertama-tama aku cuma mau shout out buat Aksa Academy webinar kali ini keren banget. Mas Hamzah sama Mbak Mita. Kak Mita benar-benar luar biasa, insightful banget buat aku. Yang pertama aku cuma mau ngomong itu dan terima kasih buat materinya malam ini sangat-sangat insightful. Ini pertanyaan buat Kak Hamzah sama Kak Mita juga. Jadi aku ini bikin bisnis sekarang, jadi bukan karyawan. Dan dari beberapa sharing-sharing sama teman-teman founders itu bilang kalau kita mau mencoba mencari peluang dan pendanaan utamanya investment itu baguslah di sosial personal branding. Nah, yang aku bingung itu di LinkedIn, di Twitter, di Facebook dan di Instagram itu apakah ada yang dibatasi? Misalnya kalau mau bahas ini jangan di sini, kalau mau bahas ini jangan di situ. Karena kalau aku sendiri merasanya sebenarnya semuanya itu bisa-bisa aja. Cuman sampai sekarang masih belum mencoba karena jujur aja nggak takut sih. Takutnya kalau nge-share kayak gini nggak masuk nih ke pasar Twitter. Kalau nge-share kayak gini nggak masuk nih di pasar LinkedIn atau Instagram gitu sih sebenarnya. Ya gitu kira-kira. Thank you buat dikasih kesempatan. Oke. Boleh tanya dulu nggak itu brandnya itu maksudnya brand apa ya? Misalnya produk apakah atau apa gitu, Mas Dimas? Ya jadi bisnis aku itu di real estate agency. Nah, Hmm. jadi aku biasanya sebenarnya bisa share tentang bisnis maupun tentang properti sebenarnya itu. Ya cuman memang kalau di Twitter itu belum pernah Kak Hamzah. Kalau di LinkedIn aku bingung mau nge-share-nya gimana. Jadi Oh. kayak ada mental block di dua platform ini karena masing-masing itu punya gayanya. Kalau Twitter kan biasanya orang-orang kritis semua gitu ya kan. Nah, kalau LinkedIn itu biasanya kan orang-orang profesional. Nah, tapi sebenarnya kebutuhannya itu aku share di dua-duanya gitu loh. Jadi bingung apakah ada batasan kalau di Twitter jangan share ini, kalau di LinkedIn jangan share ini. Gitu. Terima kasih sebelumnya, Mas. Pertama, Mas Dimas itu berarti kalau aku tangkap tuh kayak eh bidang properti, maksudnya kayak properti real estate gitu ya, Mas Dimas ya. Iya, iya. Eh Percaya nggak nih ada salah satu temen aku yang ikut di mentor di Mas apa? Mas Rian. Dia itu juga sama apa personal brandingnya sama kayak Mas Dimas. Mas dia itu seputar real estate dan perumahan-perumahan gitu ya. Ini aku kasih link di ininya di akun X-nya. Dia awalnya tentang ngomongin tentang perumahan, tentang perumahan yang dia lagi mau jual dan segala macamnya. Dan pelan tapi pasti sama Mas Rian didorong, coba deh kamu mulai apa kayak kita yang sekarang lagi viral tuh yang nunjukin mukanya gitu ya. Dan hasilnya lumayan gitu maksudnya. Ada aja yang udah mulai kebentuk personal brandingnya udah mulai terbentuk di setahun yang dia ikut di sama mentoring sama Mas Rian jadi nggak usah takut, maksudnya dihilangin dulu mental blocknya deh Mas. Ini Mas kalau mau scrolling ini namanya Mas Hamsa, Mas Asyari. Dia itu juga sama kayak Mas Dimas. Jadi awalnya nge-share aja dan ya udah alhamdulillahnya di X dia ngerasa kayaknya mandek, dia coba pindah ke IG dan dapat kliknya di IG gitu. Oh, Dengan jadi A/B testing juga ya berarti ya? video-video. Kenapa? A/B testing juga berarti ya. Kadang di satu platform
Sorry, Iya, kadang A/B bisa tetap testing. homeworks. Nggak perlu Oke, takut oke. maksudnya. Karena kan kita yang nge-share juga bukan nge-share sesuatu yang aib atau apa ya. Jadi nge-share ke nge-share kebiasaan kita gitu. Dan sebelum maksudnya kalau mau personal branding itu adalah salah satu catatannya adalah kita harus apa ya, give sebelum kita minta sesuatu gitu. Dan jangan dibiasain kalau kita misal mau bikin thread atau bikin postingan itu awalnya harus kalau kita bahasa sosmednya call to action tuh nggak usah, biasa aja dulu kayak sekedar sharing ilmu aja dulu. Ntar Oke, pelan-pelan oke. dia pasti 3 bulan kita jalanin, baru ntar mulai cicipin call to actionnya gitu loh. Oke, siap, siap. Thank Jadi you Mas Hamzah. di testing aja, A/B test gitu, nggak usah takut gitu. Siap, siap. Terima kasih Mas Hamzah. Semoga menjawab ya Kak Dimas. Siap, siap. Thank you, thank you. Mungkin teman-teman lain ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak Hamzah ya sebelum Boleh, kita boleh. silakan yang mau bertanya atau mau kesan pesannya. Mungkin sambil nanya, aku juga penasaran nih mau nanya satu hal ke Kak Hamzah. Kan tadi dibilang akhirnya menemukan niche-nya tuh setelah konsultasi atau mentoring sama Mas Rian gitu ya. Nah, itu ada semacam apa saran nggak sih kalau misalkan kita nih udah tahu nih, misalkan kita ahli di bidang tertentu, misalkan kayak aku jurnalis gitu kan, aku nulis terus memang fokusnya di situ. Nah, itu kira-kira untuk niche-nya sendiri, mungkin dari Kak Hamzah kayak gongnya ketemu kayak wah mau fokus di kebudayaan dan wisata gitu. Nah, itu perjalanan sampai akhirnya ketemu, oke, mau yang ini. Karena kan pasti keahliannya nggak cuma itu dong, dan pasti minat ataupun passionnya juga nggak cuma itu gitu. Nah, terus sampai akhirnya ketemu formula, oke, aku niche-nya mau yang ini nih, yang mau diprioritasin. Itu seperti apa sih? Jadi awalnya itu nggak, lagi-lagi gara-gara kejebur di Direktorat Kebudayaan itu ya. Jadi gue sekitar 4 tahun atau 5 tahun itu kerja di sana, terus ngelihat kebudayaan Indonesia itu bagus, bisa diangkat, terus banyak cerita-cerita yang sebenarnya nggak ditahuin orang. Dan dulunya itu waktu zaman sebelum ada, kalau dulu tuh ada namanya Google apa ya, kita dapat uang dari nulis blog, terus kita dapat uang dari Google ya dulu tuh kalau zaman-zaman website. Itu gue pernah sempet nulis kepikiran mau minta bikinin website yang soal kebudayaan, karena gue tahu nih bank data gue tuh banyak gitu di kebudayaan dan bisa di dalam tanda kutip monetisasi gitu loh. Dari awal itu cuman karena emang waktu itu belum ketemu momennya ya, jadi ya udah lepas aja gitu. Jadi setelah ketemu Mas Rian dan Mas Rian meyakinkan itu, ya berarti oke. Berarti apa yang gua pikirin dari awal ke dulu-dulu tuh ya udah benar, tinggal dilanjutin aja, diistiqomahin aja. Oke, terima kasih Kak Hamzah. Jadi mikir nih sekarang. Buat teman-teman yang belum ketemu niche-nya, mungkin sekarang mikir apa ya niche-nya gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya mungkin? Silakan. Atau mau sharing-sharing apa tentang pengalaman di sosial medianya dia, ke media kalian yang mau di-sharing, Tuh, berbagi. mungkin ada pengalaman sosmed. Kalau di aku Mhm. sih pengalaman sosmednya gini, Kak Hamzah. Kan aku sempat orangnya males ya, males update di sosial media gitu. Cuman semenjak tahun lalu kayak harus bener-bener ada online presence gitu, visibility. Akhirnya ya udah, karena mulai kerja remote juga, mulai mau difokusin ke situ, akhirnya ya udah coba deh update yang kayak tadi Mbak Mita bilang, update apapun lah yang bener-bener kebiasaan kita sehari-hari atau hal yang memang kita tahu dan kita merasa kita pengen dikenal dari situ gitu. Jadi akhirnya aku tuh sempet dapet kliennya tuh dari situ, dari sosmed memang. Jadi kebanyakan klienku dari dapetnya tuh dari Instagram dan dari LinkedIn. Dan itu posisinya sama sekali nggak apply atau nggak approach kliennya duluan gitu. Jadi tahu-tahu aku dapat DM, terus tahu-tahu dapat WA kayak dari calon klien itu yang bilang,
aku tertarik dengan servis kamu nih gitu, rate-nya berapa atau apa namanya kayak bisa ngobrol-ngobrol lah dan sebagainya gitu. Terus pas aku tanya, kenapa kok Anda tertarik mau nge-hire saya ya gitu. Terus mereka rata-rata jawabannya sama nih, kompak. Mereka bilang karena portofolio kamu gitu. Jadi mereka ngelihat portofolio baik dalam bentuk literal portofolio di PDF atau di website gitu ya, sama portofolio yang kita taruh di sosmed kayak gitu. Jadi menurut aku penting sih apapun platformnya, mau Instagram, TikTok, LinkedIn, apapun X, kita tetap kalau bisa showcase skill kita dan pengalaman kita di situ gitu. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang nanti ketemu dengan postingan itu, ketemu dengan portofolio kita itu, terus akhirnya decide memutuskan untuk oh ya udah, kayaknya aku bakal nge-hire orang ini nih atau kayak tertarik dengan service ataupun pengalaman kita gitu. Jadi kalau dari aku sharingnya ya udah nggak apa-apa, jangan takut. Maksudnya jangan merasa kayak kadang kita suka ngerasa gitu ya kayak tapi kan aku belum jago gitu, aku bukan siapa-siapa, terus kayak mungkin belum punya sertifikat yang gimana-gimana gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa, share aja, share dari yang kita tahu karena dari si calon klien itu atau recruiter itu atau perusahaan itu katakanlah mereka nyari orang yang beberapa langkah di depan mereka gitu. Jadi kadang bukan nyari orang yang advance banget, yang master banget enggak, cuman cari orang yang kandidat ataupun freelancer apapun itu yang beberapa langkah di depan mereka karena pengalamannya gitu. Jadi aku encourage banget ke teman-teman yang hadir malam hari ini untuk ya udah jangan malu, jangan ragu, showcase aja pengalaman dan skillnya teman-teman gitu di bidang apapun itu karena balik lagi kita nggak pernah tahu pintu rezekinya tuh bakal terbuka dari mana gitu. Jadi Betul, betul, kalau betul, 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 tanya betul. ngomong ke diri sendiri. Silakan kalau ada yang mau apa namanya konsultasi atau mentor. Boleh tanya lagi nggak, Kak Boleh, boleh, Dewi? boleh, boleh, boleh. Kak Dimas ya. Izin Kak Dewi, Kak Hamzah, Kak Mita. Kalau di aku itu kan sebenarnya lebih paling yang aku incar dari personal branding ini adalah ketemu potensial investor sebenarnya, apalagi kalau di LinkedIn maupun di Twitter. Nah, kalau yang sifatnya kayak gini itu, apakah nanti itu nggak cuma cukup call to action, tapi juga tetap harus kirim-kirim DM? Apakah nggak usah kalau misalnya kita memang sudah punya personal branding yang sangat amat bagus? Maksudku gini, kalau misalnya kita punya personal branding bagus, apakah itu memungkinkan investor itu nge-reach kita duluan gitu buat investasi yang di sebelumnya ya? Mungkin aja, mungkin aja. Banyak maksudnya. Eh, contohnya itu let's ada postingan dulu tuh Mas Rian, mentorku, dia tuh kalian pernah makan cuimi yang kalau kalau naik kereta terus makan cuimi itu nggak sih? Cuimi snack-snack di kereta. Itu kan ada ya snack di kereta itu namanya cuimi gitu ya. Di kereta ya di kereta jarak jauh di luar ini. Dia tuh pernah posting, nih gue tuh kalau setiap naik kereta kemanapun itu pesenannya pas selalu ini loh gitu. Dan itu dilakuin cuman 1-2 postingan, beberapa kali deh ini. Dan dia setelah itu dikasih apa kayak screenshot gitu, dikirimin, tau nggak apa ya, stok cuimi selama setahun. Stok cuimi, jadi dia maksudnya nggak usah, kalau mau makan cuimi itu nggak usah naik kereta, udah ada stoknya di rumah gitu. Bisa, bisa, bisa. Kalau udah punya personal branding yang bagus, apa investor atau brand pasti datang ke kita gitu. PR-nya itu yang kita ngebangunnya itu yang jadi PR. Siap, siap. Terima kasih Kak Hamzah. Oke, Kak Dimas, aku izin nambahin ya, karena waktu itu aku sempat ketemu mentor juga di Deals yang dia tuh ngomongin soal dia juga lagi cari apa namanya, lagi cari investor kayak gitu. Kalau dia sih bilang waktu itu sempat ada beberapa investor yang approach brandnya dia gitu ya, mungkin karena udah mulai dikenal dan mungkin ya itu tadi portofolionya bagus gitu. Cuman kalau dari dia sih nyaranin kalau bisa untuk bisa lebih engaging itu ikut kayak acara yang memang untuk uh, ibaratnya bisnis matching atau memang dipertemukan dengan investor kayak gitu. Atau dia bilang kemarin ada juga tuh komunitas yang nanti bakal dihubungkan ke investor yang
bakal tertarik di industri masing-masing gitu. Jadi dia bilang cara itu lebih ibaratnya kita tetap proaktif tapi juga terbuka dengan kesempatan apapun. Jadi mungkin itu juga bisa jadi ibaratnya PR ya gitu. Jadi kayak nyari komunitas untuk yang bisa menghubungkan nanti Kak Dimas dengan investor yang tepat seperti itu. Siap, siap. Terima kasih Kak Dewi Ya, tambahnya. jadi Berarti, awalnya nah, Kak Dimas tuh maksudnya membangun personal brandingnya dulu di sosmed dimanapun itu. Nanti ntar algoritmanya pun nanti dalam tanda kutip di sosmed ini dalam tanda kutip mencari niche-nya Mas Dimas tuh di kemana. Jadi selalu diangkut apa postingan-postingan si di IG atau di X-nya itu pasti ngikutin dari postingan Mas Dimas yang sering Mas Dimas posting gitu. siap, siap. Terima kasih Kak Dewi, Kak Hamzah. Berarti memang disiapkan dulu personal brandingnya, baru step selanjutnya gitu ya, kira-kira Betul. ya. Heeh. Siap, terima kasih, terima kasih. Semangat Kak Dimas, biarkan algoritma bekerja untuk kita ya Kak Hamzah ya. Iya betul. Siap, terima kasih, terima kasih. Boleh nambahin sedikit nggak? Boleh Boleh, sih. boleh. Ini sebenarnya nyambung sama omongannya Pak Hamzah sama Sabden. Teman-teman jangan lupa platform is platform. Ada algoritma. Artinya harus ada yang dipancing agar algoritma itu memunculkan yang seperti yang kita inginkan. Benar nggak? Jadi Betul. ibaratnya kita lagi bangun kebun, kita pengen kupu-kupunya datang, betul? Betul. Tapi pengennya kupu-kupu yang datang toh bukan tawon, bukan tikus. Nah, artinya kita mesti ngejaga kebun. So how? Teman-teman lihat di profil. If you want CEO knocks your door, make sure di about-nya teman-teman itu teman-teman cerita bagaimana teman-teman sudah seringkali membantu CEO. Paham? Kalau misalnya mau kerja sama coaches, entrepreneurs, make sure kalian ceritanya seperti itu. Lihat di headline-nya. I'm helping siapa? Lalu LinkedIn banner, teman-teman, orang banyak banget yang nggak pasang LinkedIn banner, padahal itu miss opportunity. Mesti pasang LinkedIn banner dan mesti pasang situ. Jadi keyword, nah ini sekarang tambah lagi ilmunya. Jadi nggak usah cari pusing-pusing cari hashtag, but make sure your desired ideal client positioning itu ada di ceplokan platformnya teman-teman. Itu keyword. Itu teman-teman lagi mancing bilang sama LinkedIn, oh nanti kalau ada kupu-kupu CEO suruh ke sini ya. Yang mana hint-nya, mana Q-nya gitu. Itu ceplok. Jadi makanya kalau tanya, gue udah ngonten Met tapi nggak datang. Ya mana harus aku lihat? Ya iyalah, lo ngomongin CEO, di about lo nggak ada, di kontenmu juga nggak ada. So, tapi ini akan a bit too much buat teman-teman yang kepalanya masih kepenuhan. So, for kepalanya yang masih kepenuhan, nggak usah mikirin itu dulu. Teman-teman nulis dulu aja. Your step one is to know who you are. Describe the best who you are. Be the queen, not the princess. Be the king, not the prince. You own it. Si bakponi, dagunya chin up, breathe in, breathe out. Itu dulu. Who you are. And then where do you want to go? Where do you want to go itu larinya kemana? Ideal client positioning, tones, gitu. Itu ilmunya banyak. Itu dulu. Baru nanti diberesin, diturunin. Tulis lagi, gitu. Just ramble, tulis aja. Nanti kan lihat lagi tulisannya, dirapiin, diposting. Itu dulu. Step kedua, ngonten 21 hari. Oke? Jangan berhenti. Puasa aja 30 hari, Bo. Ini 21 lagi. Gitu. Jangan berhenti. Kenapa 21? Karena orang berubah habit 21. Udah pes, jangan bolong-bolong, jangan curang. Udah 21, tambahin lagi ke 30. Udah 30, tambahin lagi ke 90 hari. Oke? Jangan sedih. Hidup susah. If you want people to find you,
You need to sacrifice. Daripada scrolling, mendingan analisa orang. Remember, you have 2 weeks. Ini pas nih. Besok hari 2025 lembar baru. Gitu. Oke. Sip. Mantap, Mbak Mita. Terima kasih. Mantap. Dapat PR nih kita semua teman-teman. Oh. Awas loh. Nanti gue lihat nih, gue cek. Gue tagih. Apalagi aku Kak, PR banget tuh. Kalista, PR banget. oke. Gini, switch mindset-nya. Jangan lihat ini sebagai beban. Nggak, gini ya. Ini Mita ngomong kayak gini bukan omdo. Of course, aku sudah try, been there, done that, survive. Tahun lalu, my life was flat. Pernikahanku selesai, rumah dijual, mobil dijual, income berhenti. Kalista ada Mita sekarang, itu Mitanya menumbuhkan dirinya sendiri dari personal branding. Harus keras sama diri sendiri. This is the important why you need to know who you are. Kamu bisa apa? Kamu ingin dikenal orang apa? Kamu bangun lagi. Itu personal branding. Personal branding itu bukan pamer-pameran ya, Cin. Awas loh, ke pamer-pameran gue jewer. No. Your flexing part is edukasi konten. Jadi orang tahu, oh Kalista ternyata ahli di ABCD. That is the real flexing. Kenapa? Karena kamu akan dipinang, kupu-kupunya akan datang. Tapi you better make sure kebunmu bagus, kebunmu ready. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menghindari tikus? Block them. Jangan sedih. Gue udah block keluarga, inner circle, segala macam yang nggak cocok. It's okay. Block them. You have all the rights untuk make sure kamu punya kebun itu bagus. Kalau di Instagram ada restrict. Kalau misalnya masih berbaik hati. In my case, I don't give a shit. It's my life. I'm building my new life. I owe it to myself. If I don't protect myself, who will? So block them. I block them. Jangan sedih. Oke? It's okay. Karena yang datang ke kita, kupu-kupunya sudah terseleksi. This is also where, tadi pertanyaan gue itu, lo pikir cemen-cemen? Enggak. Itu pertanyaan paling susah sedunia. Karena nggak semua orang kenal diri sendiri. Ketika kamu kenal diri kamu sendiri, kamu udah tahu follower kamu harusnya siapa. Connection kamu harusnya siapa. Following kamu harusnya siapa. Kontennya di mana? Kontennya apa? Berapa kali? Itu. Ya, it's serious. Ketika kamu udah rapi, kupu-kupunya akan datang. But you better start from yourself. Forget about hooks, forget about kursus paling murah di mana ya? Nanti kalau gue kasih kursus paling murah, gue kasih itu segala macam, lo kerjain nggak? Ayo. Gitu. No, you need, lo jejak dulu. Hatimu ada di mana? Pikiranmu ada di mana? Who rule your life? Kamu suka apa? Itu aja tadi kata Mas Hamzah. Kamu sukanya apa? Kalau kamu nggak bisa jawab kamu sukanya apa, kelar, Bo. Start with you first. Beresin dulu diri sendiri. Ada banyak di sini, tuangin di tulisan. Malam ini sudah banyak banget tips. You can start tomorrow. Jangan sedih. Ya, besok mulai. No one is coming to save us, my dear. We help ourselves. Kak Dewi, Hamzah itu hanya support. Ada community kamu bisa join. Silahkan join. Semua pintu-pintu udah dibuka. Remember those days kita nangis-nangis berdoa sama ya Allah, berikan saya pintu-pintu keberkahan.
kasih saya project voice talent. Nah, sekarang udah dikasih, pintunya udah sedikit-sedikit udah dibuka. Udah ada komunitas, udah dikasih webinar, udah dikasih tips. Awas aja kalau masih diem. Lari, Bu. Begitu pintu itu dibuka, lari sekencang-kencangnya. Lari. What do you scare? Aku nggak ada yang takutin sekarang. Kamu nggak suka postingkan kok, nggak apa-apa. It may be not for you. Malah bersyukur. Artinya lagi didirect ke kupu-kupu yang bagus. Does it stop me? No, of course not. Makin dikencengin ke postingannya. Start seminggu sekali. Lihat sebulan. Bulan kedua, 2 kali seminggu. Bulan ketiga, 3 kali seminggu. Ayo, keras sama diri sendiri. Karena nggak ada yang bantu. If you want the future is bright, make it bright. Jangan nanyain orang. Jangan ngegantung di kantor. Jangan ngarepin promosi. Kita promosi diri sendiri. Gratis kok di LinkedIn. Oke? Maaf, Mbak Dewi. Gak apa-apa, Mbak. Kelar kita kalau ngomong, aduh. Thank you banget Mbak Mita. Ya ampun, insight-nya buat teman-teman semoga bisa membantu menguraikan apapun yang mungkin lagi di rutin saat ini. Udah mulai terbuka ya satu-satu pintunya dan uraian benang kusutnya gitu. Mungkin sebelum kita sudahi gitu ya, karena udah 2 jam. Terima kasih banyak teman-teman. Gak berasa ya 2 jam ke Hamzah. Terima kasih banyak udah share pengalamannya 1 dekade jadi sosialis ya. Hamzah ini BTW adalah teman kerjaku dulu di Kemdikbud. Dan buat Mbak Mita juga terima kasih insight-nya teman-teman, Kak Kalista, Kak Dimas, Kak Iwan, Kak Anya yang udah bertanya tadi aktif, Kak Fajri juga. Makasih banget dan mungkin kita akan ketemu di kesempatan berikutnya karena rencananya sesi sharing bareng ini akan dirutinkan paling nggak 2 minggu sekali gitu ya. Nanti kita akan ketemu lagi dengan topik dan pembicara yang berbeda yang pastinya seru juga dan hopefully insightful juga buat teman-teman di sini gitu. Nah mungkin sebelum kita sudahi bisa foto bersama dulu bentar. Oke. Sama Mbaknya. Buka ini dong, buka camnya tuh kan. Ayo. Yang bisa open cam silakan, tapi kalau yang lagi nggak bisa juga nggak apa-apa. Aku udah ISO, iya sih nggak apa-apa kayaknya. Oke, aku izin screenshot ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Kenapa? Oke. Selamat Nyir yang malam. bahagia. Iya. Makasih Thank you banyak ya. semuanya. Oke, makasih Ayo di semuanya. LinkedIn-nya ada Thank LinkedIn. you so much kakak semua. Terima Bye. kasih semuanya. Izin live Ayo ya. balik Terima juga kasih ya. semua. Oke. Bye, terima kasih.